Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, demi Allah, kalau aku punya 1000 dosa kepada Allah, itu masih lebih ringan ketimbang aku punya 1 dosa kepada manusia. Sebab Allah Tuhanku maha pengampun, Allah maha pemaaf, Allah maha penerima taubat. Tapi kalau aku punya 1 dosa kepada manusia dan manusia itu tidak memaafkanku, maka ini akan mengganjal langkahku untuk menuju surga. Dan ketika kita datang minta maaf kepada orang yang kita zalimi, orang itu punya hak untuk tidak memaafkan kita. Bayangkan Pak, Ustadz, bukannya dalam Al-Quran itu memaafkan itu dianjurkan? Betul, hanya sampai pada titik penganjuran. Tidak wajib kita memaafkan orang yang datang minta maaf kepada kita, karena kita punya hak untuk tidak memaafkan. Meskipun nanti dalam Al-Quran itu di akhir-akhir tentang ayat Qisas, di akhir-akhir tentang bahwa kalau kita dizalimi oleh orang boleh kita membalas, tapi ayat redaksi belakangnya mengatakan tapi memaafkan itu jauh lebih baik. Selalu ditutup dengan ayat-ayat yang seperti itu. Lalu bagaimana kalau dosanya dengan dosa perselingkuhan begini? Kalau kita minta maaf secara terus terang dan itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, cukup kita minta maaf saja kepada dia tanpa merincikan apa dosa yang telah kita lakukan. Khawatir nanti mudaratnya lebih besar. Contoh begini Pak, kita pernah mengambil hak orang dan orang itu tidak tahu. Karena dia nggak tahu, hubungan kita tetap baik. Bagaimana kita meminta maaf dan mengembalikannya? Kita bilang saja, ini dinukil Pak dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, dalam Syekh Nawawi Al-Bantani juga Maraqil Ubudiyah, boleh kita memberikan, mengatakan ini hadiah dari saya. Padahal niat kita itu untuk mengembalikan haknya yang pernah kita ambil. Boleh begitu. Atau kalau seorang pernah selingkuh, bagaimana bertaubatnya? Cukup minta maaf saja, tidak usah merinci. Sebab kalau kita sampaikan, mah ayah pernah selingkuh begini begitu, akhirnya istri nuntut cerai, maka mudaratnya lebih besar. Cukup minta maaf secara global, bertaubat sungguh-sungguh. Nanti urusan diampuni atau tidak kita serahkan semua kepada Allah, karena itu menyangkut kemudaratan yang lebih besar. Karena ada kaidah dalam kaidah usul fiqh, ketika 2 mudarat atau 2 bahaya saling berbenturan, saling bertabrakan, kita enggak minta maaf kena dosa, ya. Kemudian kalau kita jujur pun rumah tangga akan hancur. Maka dalam kaidah usul fikihnya, ambil mudaratnya yang lebih ringan, ya. Jadi enggak usah dirinci, Ya kadang enggak usah kita bilang maafin ayah, emang kenapa ayah pernah selingkuh? Ya Allah, ya enggak apa-apa, ikhlas. Karena ibu juga pernah begitu. Nah, kan yang ada mudaratnya makin gede. Ya, yang ada mudaratnya lebih besar.